Menyambung pembicaraan kita di pertemuan yang telah lalu tentang perkara-perkara yang mendatangkan kepada keberkahan. Sampai kemarin terakhir kita membicarakan di antara perkara yang mendatangkan keberkahan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah di antara perkara yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita yaitu adalah kathratul istighfar, yaitu memperbanyak al-istighfar. Apa itu istighfar? Al-istighfar yaitu talabul maghfirati minallahi subhanahu wa ta'ala bil lisan wal qalbi ma'an. Ada yang disebut dengan istighfar. Yang disebut dengan istighfar adalah talabul maghfirah, meminta keampunan minallah, dari Allah, bil lisan wal qalb, meminta ampun tersebut kepada Allah dengan lisan disertai dengan hati. Jangan sampai hanya lisannya mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, namun hatinya lalai dari Allah. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima doa dari seseorang yang ketika memohon kepadanya dalam keadaan lupa dan lalai. Ada yang harus diperhatikan. Talabul maghfirati minallahi subhanahu wa ta'ala bil lisan wal qalbi ma'an. Itu yang dimaksud dengan istighfar. Kathratul istighfar yaitu memperbanyak istighfar ana al-lail wa atrafan nahar, yaitu di keheningan malam, di tengah malam, wa atrafan nahar, dan di penghujung siang. Dari karenanya amalan yang paling bagus ketika menutup siang dan ketika menutup malam yaitu adalah istighfar. Ada paling bagus. Ma'an nadam wa tarkil israr, disertai ketika mengucapkan istighfar. Ma'an nadami wa tarkil israr, disertai dengan penyesalan, karena penyesalan itu sendiri adalah makna dari taubat. Wa tarkil israr, dan meninggalkan, mengekali terus-terusan melakukan dosa tersebut. Jangan sampai istighfarnya istighfar orang yang al-istihza, yaitu mengolok-ngolok. Mulutnya astaghfirullah tapi hatinya tidak ada punya tekad dan keinginan untuk meninggalkan secara totalitas maksiat yang dia meminta ampun kepada Allah. Ada istighfar. Dari karenanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyiksa suatu kaum selama mereka meminta ampun terus-terusan kepada Allah. Bala tidak akan pernah turun, musibah tidak akan pernah menimpa suatu kelompok yang senantiasa meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Seandainya kita ditakut-takuti dengan datangnya suatu hari, atau menyongsong minggu, atau menyambut suatu bulan, atau menyambut suatu tahun, akan sebuah bala bencana, musibah yang akan menimpa, maka ketahuilah, yakinilah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Azabnya Allah, siksaannya Allah, apapun itu, tidak akan pernah menimpa kepada seseorang, dan Allah tidak akan pernah menyiksa mereka selama mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah, selama mereka tidak lalai, selama mereka meninggalkan kemaksiatan.
Nah, mudah-mudahan kita semua dengan keberkahan ini majlis Allah peliharakan kaum muslimin dan muslimat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhigin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada 3 keutamaan istighfar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu siapa orang yang melazimi, arti melazimi terus-terusan tiap hari. Nah, tiap hari ada istighfar di penghujung malam menjelang waktu fajar, di penghujung siang menjelang maghrib. Maka dari karenanya tuh kami di Hadramaut sama guru mulia Al Habib Umar, di antara tertibil aurat, di antara aturan-aturan wirid yang diatur oleh beliau menjelang subuh itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Tidaklah selesai astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat hanya beberapa detik, melainkan datang waktu fajar. Begitu juga menutup hari, menutup siang. Setelah wirdul latif, kemudian sisa beberapa menit lagi al-istighfar yang disebutkan dari astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli 27 kali. Kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kemudian tidaklah selesai astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat beberapa detik kemudian, melainkan setelah itu maghrib. Wah, kata ada lazimal istighfar. Lazimal istighfar. Dan yang paling bagus istighfar adalah di waktu sahur, dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah, istighfar. Dan kita semua mengetahui keutamaan orang yang mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali pagi dan sore hari, maka dia termasuk orang yang keberadaannya orang lain mendapatkan keberkahan rezeki dan dihindarkan dari bala musibah. Wahakata man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi akan istighfar, istiqamah. Wah, amalan yang paling dicintai Allah adalah istiqamah, meskipun itu sedikit, tidak banyak. Siapa yang ingin mengambil itu istighfar, bismillah, amalkan. Menutup malam sama menutup siang. Akan tetapi harus diteliti waktunya. Begitu. Setelah azan subuh disambung lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah lagi, istighfar lagi. Setelah itu baru sunnatul fajar, setelah itu baru doaul fajar, kemudian baru ya hayya qayyum, setelah itu baru iqamah, setelah itu salat subuh berjamaah. Biasanya seperti itu. Naam. Man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi akan istighfar. Wahakadha masyayikh, seperti itulah para masyayikh, para ulama, tidaklah mereka mengatur wiritan-wiritan tersebut, melainkan di belakangnya ada asrar, di belakangnya ada rahasia. Tidak hanya percuma wirdul latif dibaca pagi sore, bukan berarti tidak ada sirnya. Ratibul haddad dibaca, ratibul attas diamalkan, wirdus sakran, wahakadha, semuanya ada asrar di belakangnya. Innamal waridat min haitsul aurat, waridat yang datang dari Allah, pemeliharaan dan lain sebagainya, anugerah dari Allah, min haitsul aurat, tergantung wirid yang dia amalkan. Bahkan madadus syekh fi wirdi, madad seorang guru itu di dalam wiridnya, wah kata semuanya ada asrar. Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya siapa? Orang yang melazimkan akan istighfar. Min kulli dhigin,
dari setiap kesempitan. Manusia pasti akan menemui fase-fase yang mana dia berada di saat-saat sempit. Ketika dia merasa ketika dia merasa ada perkara yang sangat sempit di dalam hidupnya, maka solusinya adalah istighfar. Dari karenanya bagaimana Yunus bin Matta alaihi salam, Nabiullah Yunus bin Matta, ketika beliau berada di dalam perut ikan nun, apa yang disebut oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, maka dari karenanya kami di sana zikir akhir lail Guru Mulia Al Habib Umar mengatur membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali dibaca. Karena dalam ayat Al-Quran, coba perhatikan ayat Al-Quran, dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jawabannya apa? Jawabannya apa namanya? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu. Kami kabulkan. Kemudian setelah itu apakah hanya dikabulkan? Wa najjaynahu minal gham. Kami lepaskan dia dari duka cita. Segala hal-hal yang membuat dia sedih, permasalahan, berbagai macam di sana problematika kehidupan, kami selamatkan. Wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan Yunus dari kesedihan. Apakah hanya Yunus? Apakah hanya Nabi Allah Yunus, Sayyidina Yunus yang mendapatkan itu? Sambungan ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga orang mukmin kami selamatkan. Jika kita ingin keselamatan, jika kita ingin terbebas dari berbagai macam problematika kehidupan, masalah yang kita hadapi, itu amalkan. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Mau ada masalah atau tidak ada, amalkan tiap hari. Nah, setelah itu biasanya baru doa Asmaul Husna, ya Allah ya Allah ya Allah, biasanya seperti itu 40 kali. Hakata ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah jadikan baginya dari setiap kesempitan masalah yang dihadapi makhraj, yaitu jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin, dan dari segala kesedihan, kegalauan, faraja. Akan ada farajnya, akan ada apa namanya, sesuatu yang membuat dia terlepas dari itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang sekira-kira dia tidak menduga, baik rizki ma'nawi ataupun rizki hissi. Apa itu rizki ma'nawi? Ilmu. Apa itu hissi? Yaitu uang, kesehatan, begitu. Kemudian lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, man qattarallahu alaihi fi rizqihi. Siapa orang yang rizkinya macet, rizkinya macet. Rizki manusia ini masing-masing. Maka solusinya adalah fal yukthiril istighfar. Hendaklah dia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidul istighfar, dan istighfar itu macam-macam sigatnya, macam-macam lafaznya. Namun ada di sana rajanya istighfar, atau yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Man qalaha fin nahar, siapa orang yang membaca hal demikian itu di siang hari,
Ada riwayat hadis Imamul Bukhari, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari muginan biha, muginan biha, yaitu dengan meyakini dengannya, famata min yaumih, kemudian hari itu dia meninggal, qabla ayyum siya, sebelum datang sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk orang penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membaca di malam hari, sore hari dia baca menjelang malam atau di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengannya, famata qabla ayyusbiha, kemudian dia meninggal sebelum datangnya pagi hari, wa huwa min ahlil jannah, dia pun termasuk golongan surga. Maka dari karenanya Sayyidina Al-Haddad mengatur di dalam Wirdul Latif, ada di sana Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, setelah beliau Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan inilah yang dibaca biasanya di antara ketika khatib duduk di antara dua khutbah selain muadzin yang memandangkan sholawat. Dari karenanya pernah suatu hari seseorang datang kepada al-imam Hasanul Basri, kemudian bertanya, orang tersebut tamu datang banyak menghadap kepada al-imam Hasanul Basri. Lantas tamu tersebut menanyakan berbagai macam pertanyaan. Innas sama lam tumtir, amal makhraj, hujan udah lama tidak turun, solusinya apa? Al-Imam Al-Hasan mengatakan istaghfirillah, minta ampun. Ja'a rajulun akhar, datang lagi yang lain, ashkul faqr, mengadu tentang kefakiran yang menimpa dirinya. Kata Al-Imam Hasanul Basri, istaghfirillah, perbanyak minta ampun kepada Allah. Datang lagi tamu yang ketiga, mengadu lagi bahwasanya istrinya tidak bisa bunting, tidak bisa hamil. Apa solusinya? Astaghfirullah, perbanyak istighfar. Datang lagi yang lain, bahwasanya mengadu lagi bumi sudah mulai kering sehingga tumbuhan tidak akan pernah bisa berkembang. Maka apa solusinya? Kemudian istighfar. Datang lagi yang berikutnya, menanyakan lagi kepada Al-Imam Hasanul Basri, kemudian bahwasanya pertanyaan tersebut yang terakhir, ya Imam, bagaimana ini sungai udah pada mengering, apa solusinya? Kata beliau, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang tamu tersebut, maka hadirin yang ada di sana komplain dengan Al-Imam Hasanul Basri, komplain dengan Al-Imam Hasanul Basri dan bertanya, ya Imam, dengan berbagai macam pertanyaan, kenapa jawabannya cuma satu? 5 orang yang bertanya jawabannya sama. Ada apa di balik itu semua? Kemudian beliau mengatakan, awama qara'tum qaulahu ta'ala, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru, maka aku mengatakan, kata Allah, mohonlah kalian ampun kepada Allah Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Ketika itu apa sambungan ayatnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dia akan memperbanyak harta. Terjawab lagi pertanyaan yang berikutnya, harta diperbanyak, dan juga wabanin, kemudian anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah mengadakan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Itu jawabannya. Begitulah para ahli ilmu. Kadang-kadang kita yang tidak punya ilmu, kemudian lisan kita, tindakan kita, sikap kita lancang kepada para ahli ilmu, padahal mereka tidaklah melakukan sesuatu melainkan adalah dengan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya disebutkan di dalam Nafaisul Alwiyah lil Imam Al-Haddad,
bahwasanya Gala ba'dul arifin, sebagian para arifin billah mengatakan min anfa'il adhkar li ahli hadzal zaman bil khusus, zikir yang paling bermanfaat bagi orang yang hidup di akhir zaman ini pada khususnya al-ikthar minal istighfar. Yang pertama, memperbanyak istighfar, wa minas salati wassalam ala nabiyil mukhtar, dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada hadis yang tadi disebutkan dalam athar dalam kitab Nasihat Diniyah, wa man istaghfara anna man istaghfara Allah kulla yawmin lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang mintakan ampun kepada Allah untuk mukminin dan mukminat 27 marrah, 27 kali, sara minal ubbad, dia menjadi hamba-hamba alladzina bihim, yang mana dengan keberkahan mereka yurhamul khalq, orang lain dapat rahmat, wa bihim, dengan keberadaan mereka yumtarun wa yurzagun, dianugerahkan hujan dan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus bulan yang akan kita sambut bersama, bulan Rajab, ada Syahrul Istighfar, bulan yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Namun dosa itu terbagi dua, ada dosa antara kita sama Allah dan dosa antara kita dengan hamba Allah. Dosa antara kita dengan Allah mudah urusannya, cuma 3 syaratnya. Yang pertama menyesal, yang kedua punya tekad untuk tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah menjauhinya. Nah, selesai. Tapi kalau dosa urusannya dengan makhluk, tambah satu lagi, apa? Jika kita pernah merendahkannya, meremehkannya, atau merampas hartanya tanpa hak secara zalim, atau pernah menggosipnya, maka kita harus mengembalikan apa yang kita ambil, meminta maaf apa yang kita perlakukan tentangnya, sampai orang tersebut memaafkan. Dari sinilah Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, saya lebih memilih membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang 1 dosa antara saya dengan hamba Allah. Ini bahaya. Nah, Allah tidak akan pernah mengampuni sebelum yang punya keterkaitan mengampuni kepada kita. Nah, jangan sampai kita binasa karena dosa. Nah, karena dosa yang dilakukan, kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah, akan membinasakan kita. Dan Sayyidina Ali terheran, al-ajab, sungguh sangat mengherankan, kata beliau, mimman yahlik wa ma'ahun najah, orang yang masih celaka binasa padahal dia punya kesempatan untuk selamat. Apa itu keselamatannya? Al-istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran, dan Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada kita semuanya tentang penyakit dan obatnya. Dan penyakit yang dimaksud adalah dosa, dan obatnya adalah al-istighfar. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung pembicaraan tentang fikih, yaitu tentang kemarin itu masalah berjamaah. Nah, ini perlu, jangan sampai kita sholat kada berjamaah, karena Nabi kita Muhammad tidak pernah dalam riwayat itu sholat sendirian. Di antara syurut sholatil jamaah, syarat sholat berjamaah itu baik jamaahnya banyak atau sendirian. Yang pertama kemarin, jangan sampai makmum mendahului imam dalam posisi berdiri, ya seperti itu. Nah, seandainya makmum itu berdiri, maka tidak boleh mendahului imam dengan tumitnya, bukan jarinya, tumitnya. Nah, karena yang dimaksud jangan mendahului imam itu bahwasanya yang dimaksud dobitnya adalah, yang diambil patokan adalah, yaitu dengan seluruh apa yang menjadi senderan seorang makmum tersebut, yaitu tumitnya, bukan jarinya, bukan jari kakinya, bukan jari jam, jadi tumitnya. Jadi seandainya ini kaki imam, seandainya seperti ini tidak jadi masalah. Tapi kalau tumitnya yang mendahului, itu kalau sholatnya berdiri. Kalau sholatnya kalau sholatnya muttaji', kalau sholatnya muttaji'an
Kalau sholatnya itu duduk, maaf, jalisan dulu, duduk, yaitu maka jangan sampai makmum yang duduk mendahului dengan pantatnya, begitu. Kalaunya apa namanya rebahan, baik dengan ininya, maka jangan mendahului imam dengan lambungnya. Kalaunya apa namanya mustalgian, rebahan, maka jangan mendahului imam dengan kepalanya. Umpama ini imam, ini makmum, kada jadi masalah makmum apa namanya di samping imam seperti ini dan kakinya melebihi daripada imam, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud apa yang jadi tolak ukur adalah kepalanya, kepala makmum tersebut. Dan yang paling afdal susunannya adalah yaitu anta ta'akhkhara asabi'uhu an aqibil imam ta'akhuran yasiran bihaitsu takhruju min muhadati wa la yazidu ma bainahuma akthar min 3 dhira'. Yang paling utama posisi imam sama makmum itu bahwasanya makmum sedikit mundur dari apa namanya dari jari kakinya tersebut dari tumit imam. Ini tumit imam di sini, ini jarinya mundur sedikit, begitu. Ini imam, umpama imam ini apa namanya kakinya dan ini tumitnya, maka mundur sedikit seperti ini. Jangan sampai lebih dari 3 dhira, sampai semeter jangan sampai. Itu yang afdal. Dan cara berdiri imam dalam sholat berjamaah, dari cara berdiri makmum dalam sholat berjamaah, seandainya makmumnya 1 orang, maka berdiri di sebelah kanan. Seandainya ada yang datang, maka yang datang berdiri di sebelah kiri. Setelah itu imamnya ya imam maju atau makmum yang mundur, begitu. Atau yabqa ala hadhil halah sampai selesai sholat. Kalau imamnya kada lagi nak maju, tahantup tihang, berarti makmum yang mundur. Jangan sampai bekaras maju imam sekalinya sujud kada kawa. Jadi makmum yang mundur dulu selangkah, kemudian merapat ke tengah. Jadi yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, begitu. Jadi wa yaqifu khalfal imamir rijal. Di belakang imam laki-laki dulu, baru anak kecil, baru orang yang punya 2 kelamin, baru di sana perempuan. Begitu susunannya. Laki-laki, anak-anak, kemudian al-khuntha, yaitu yang punya jenis kelamin 2, kemudian baru perempuan. Begitu. Jangan sampai sholat berjamaah anak-anak di depan, masya Allah, yang Tuhannya di belakang. Kecuali kalau mau mendidik, umpama biasanya di rumah-rumah Quran, biasanya kan disuruh anak-anaknya di depan, semua muragibnya, semua mudarrisinnya di belakang perhatikan, itu tidak jadi masalah. Ini seandainya ada orang banyak, masya Allah, kenapa tidak ada yang majunya sholat berjamaah, begitu. Apabila apa namanya imam, apabila perempuan semuanya, maka imamnya itu berada di tengah-tengah. Di antara mereka hanya maju sedikit, tidak seperti laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki sama laki kan imamnya di depan. Kalau perempuan sama perempuan, semuanya perempuan, maka imamnya sedikit maju. Sama seperti seandainya makmum hanya 1 orang, biasanya kan tadi di sini. Ini tumit imam, ini sini, sedikit aja maju. Itu kalau sama-sama apa namanya perempuan. Nah sekarang ada lagi, seandainya bagaimana kalau kita datang ke masjid, ke mushola, ternyata ketika kita datang kita cuma sendirian di belakang, makruh kita harus menarik orang dulu untuk menemani kita di belakang. Jangan menyendiri. Dan di mana diambil? Di pojok apa di tengah? Jadi yang bagusnya di tengah, yang bagusnya di tengah. Jadi seandainya setelah ditarik, jadi yang ditarik harus mengerti dan ada syaratnya, sehingga as-sahab namanya al-jar. Wa idza lam yajidil musalli sa'atan fi shaff, apabila seorang yang sholat tidak mempunyai ada lagi
ada kekosongan dalam shaf, sunnah lahul jar, maka disunahkan untuk menarik orang yang di depan untuk menemani ke belakang. Nah, ditarik orangnya. Bukan hanya sekedar kalau kita mengikuti orang yang sholat sendirian kan dipukul, ini aljar, ditarik. Ini bahaya sedikit. Aljar, ditarik. Bi khamsati syurut, tapi dengan 5 syarat. Yang ini harus diperhatikan 5 syaratnya ini. Kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak sempurna, maka jangan coba-coba menarik orang. Sehingga disebutkan lagat sunnah jarul hurri min saffi iddatin wa yural wifga fi'lan fi giyamin gadih rama. Yang pertama yang ditarik itu adalah orangnya hur. Hur itu bukan perbudakan, bukan orang yang budak. Dan itu semuanya kita hur. Kemudian soft, yang orang yang kita tarik bahwasanya lebih dari 2. Lebih dari 2. Umpama 3, 4, umpama. Amunnya 2 berduaan aja sidin. Sidin ini berduaan. Jadi muka kita tarik, kita nang berdua, sidin sorongan di muka pulang. Itu nang di muka pulang menarik, bata tarikan sembahyang jadinya. Jadi lebih dari aktsar min itsnain. Kemudian yang ketiga, yang mau menarik mempunyai feeling. 75% yang ditarik ini paham. Kalau kada paham jangan coba-coba. Yang adanya betumburan kenanya. Timbul bekelahian, apa ikam tarik-tarik. Kebetulan pulang nang ditarik nih orangnya, ya itulah. Begitu. Orangnya kada paham urusan itu. Jadi ayyadhunna muwafaqatal majrur. Dhann ini 75. Syak 50 kalau tidak salah. Waham 25. 75%. Kira-kira ini paham enggak ada? Wah, ini hadir juga malam Senin ya. Wah, hadir cuma guring juga orangnya, enggak ada kawanya, Pak. Aduh, sahin jer. Ada paham juga. Ada mengerti juga. Oh, ini hadir juga panjen majelis dia. Cuma main HP aja juga, Pak. Aduh, sahin. Itu perlu diperhatikan di setiap majelis toh, walaupun tuh sorong berada di ruangan sound system. Ini kita nih majelisan lah. Ini kan salah satu adab nih, minta rela ulun menyampaikan. Terserah aja, hendak dipotong demi kebaikan terserah. Ini masalah adab masalahnya. Umpama kita nih menghadiri suatu majelis yang kita semuanya tahu majelis di dalamnya dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Ada yang berada di ruang media sosial, ada yang berada di ruang sound system. Meskipun keberadaan kalian tidak terlihat, dan sebelumnya keberadaan kalian sangat bermanfaat. Berapa banyak orang melihat dengan live streaming yang kalian menguasainya di sana, itu pahala yang sangat luar biasa. Kemudian lagi sound system. Meskipun keberadaan kalian tidak terlihat, namun jangan sampai tujuan kita hanya dilihat oleh orang lain. Ingat, Allah melihatmu. Jangan sampai ketika seorang mudarris, seorang guru menyampaikan sebuah materi, karena tidak terlihat oleh orang lain, Masya Allah di ruangan bawa gorengan lagi, Masya Allah sambil makan gorengan, Masya Allah, yang satu sambil ngerokok, Masya Allah, yang satu sambil ngopi. Ada. Nah, ini ada. Maka dari karenanya, bagaimana Imam Malik menasihati Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa. Jadikan ilmumu itu bagaikan garam, tapi adabmu itu bagaikan tepung. Orang kalau mau bikin kue yang paling banyak itu tepung, bukan garam. Itulah pentingnya kenapa kita diutamakan adab. Meskipun keberadaanmu tidak terlihat, tapi harus disesuaikan. Apalagi berada di masjid, orang lain pada majelis, ente orang di sana di ruangan sambil ngopi, ngerokok dan lain sebagainya, kemudian makan dan padahal keberadaan engkau di sana manfaat buat orang lain, dan engkau lebih maksimal dalam menyimak. Harusnya paham, mengerti, begitu. Bahakala. Ini sekedar perhatian aja lah.
Walaupun keberadaannya tidak terlihat, namun ingat Allah dan Rasulnya melihat kalian. Begitu. Jadi 75% paham. Nih orang kalau maksudnya nih ditarik bukan ditepuk, ditarik. Ini salah-salah. Mana orang kada berduit ditarik-tarik kayak itu orang, masya Allah. Ini bisa bahaya. Menariknya jangan ditapih. Kalau bila tapihnya kada kancang, ini bisa bahaya. Nah, itu. Ayyadhunna muwafaqatal majrur begitu. Jadi yang pertama tadi syaratnya harus hur. Yang kedua, jumlah bilangan sof yang ditarik darinya itu lebih dari 2. Artinya 4 ada di sana. Kalau ditarik kan sisa 3. Kalau orangnya berduaan aja ditarik pulang seikung, sisa seikung yang di muka, maka makruh tadi itu menyendiri sorongonon. Bemaju pulang nang di belakang, bemaju kada ada habis-habisnya. Kemudian ayyakunal jar fil qiyam. Menarik orang itu haratan berdiri. Jangan. Jadi posisi yang ditarik itu ketika dia berdiri. Nah ini, jadi dari sini kita paham, mengerti, sholat itu bukan asal-asalan. Jangan sholat itu asal-asalan. Yang penting sholat dah. Lah, sholat berjamaah jangan asal-asalan. Yang penting sop itu penting. Sop itu penting. Jangan asal-asalan. Sholat asal-asalan kayak apa? Ya wajar hidupnya asal-asalan aja. Hidupnya pun asal-asalan, amburadul jadinya hidupnya. Kenapa? Karena memang sholatnya dia anggap asal-asalan biasa. Ketika engkau memprioritaskan sholat, maka kehidupanmu akan diprioritaskan oleh Allah. Ketika engkau mengutamakan sholat, kau jadikan sholat adalah hal yang penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang indah di dalam dirimu. Begitu. Jadi yang ditarik itu dalam posisi berdiri. Jangan orang lagi sujud ditarik, orang lagi tahiyat ditarik, lagi sujud ditarik, dibatis pulang ditariknya, masya Allah. Kemudian yang terakhir syaratnya ayyakun ba'da ihramil jar. Setelah takbiratul ihram yang menarik. Allahu Akbar. Jangan berpander-pander. Kawannya aku jadi. Ya, kata. Nah itu syarat syarat sah berjamaah begitu. Nah. Kemudian yang kedua syarat berjamaah ya'lamal ma'mum intigalatil imam. Makmum harus mengetahui perpindahan imam. Sama adanya dengan melihat atau dengan muballigh. Muballigh atau mendengarkan muballigh. Muballigh itu biasanya kayak di Haram Mekah dan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, nah itu harus paham lah di belakang imam. Seandainya jamaah banyak kurang. Sekalinya mati lampu. Nah, ini yang di belakang nih. Ada kalau kejadian di masjid mana tuh, di masjid kada tahu jadi masjid mana ada tuh, kok nggak ada hari Jumat. Tuntung sudah orang berwirid sidin sujud aja masih. Kenapa jadi sujud aja masih? Karena mic-nya lampunya mati, lawas sampai banu kayaknya sudah kajar, lawas banu orang sudah berwirid tuh. Nang di belakang imam kada paham. Harusnya haratan posisi mati lampu, kondisi mati lampu lain kondisi mati lampu, makmum di belakang itu paham. Allahu Akbar, ujar imam nyaringi nang di sop pertama Allahu Akbar, itu supaya nang di belakang mendengar. Mun orangnya banyak, mun orangnya sorong-sorong juga apa nyaring-nyaring. Bujuran ada tuh nang kejadian nang kisahnya di hari Jumat pang pok nang di higa-higa nih rupanya husuk jua kan tak ada wanita juga bejinguk kayak itu nah betul nang di mukani juga, padahal sudah bangun dah imam dah sudah tahiyat akhir. Kenapa juga mati lampunya tuh pas sujud terakhir tuh mati lampunya sekalinya, ya Allah. Nah itu harus telah
harus yang di belakang imam harus peka ketika dalam keadaan kondisi seperti itu, maka nyaringi sami Allahu liman hamidah supaya yang di belakang mendengar kayak itu. Nah terkadang kada kau mendengar lagi storing, aput dalam sedikit storing. Nah, kayak apa caranya? Ya kadang-kadang mendengar lagi, paling kadang melihat orang yang melihat gerakan imam, melihat orang yang melihat gerakan imam, dan itu sudah masuk sholat berjamaah. Nah, ini kalau dimasukkan ke tasawuf bisa lagi. Walaupun kita tidak langsung melihat kepada imam, setidaknya kita melihat orang yang melihat imam. Maka gerakan kita ketika mengikuti gerakan orang yang melihat imam, maka sama kita hukumnya berjamaah. Begitu juga kita masih belum jumpa dengan seorang wali, setidaknya kita melihat orang yang pernah melihat wali tersebut, berguru kepada orang yang pernah berguru kepada wali tersebut. Nah itu la ilaha illallah, begitu harusnya seperti itu. Apalagi biasanya kalau sembahyang Jumat, subuh Jumat tuh biasanya banyak juga yang ya kalaunya masjid yang gonol, yang kada paham dengan sujud sejadahnya, ketika sujud sejadah ruku, biasanya askar tuh sujud biasanya askar tuh biasanya seperti itu, sujud udah paham, biasanya kada mengerti, entah hanya merasa kada hari Jumat kah, sujud. Nah itu ba'da ihramil jar bi ru'yatin aw sima'i muballighin, nah, atau mendengar, sebagaimana sahib Sofati Zubat mengatakan wasyartu ilmuhu bi af'alil imam bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imam. Itu